Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Bongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensi, zodiak. Bacaan cukup up to date ya, dan kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Temanya ini berkaitan dari segi karma dan juga black magic. Yang akan Kevin bahas tentang karma untuk seseorang yang sudah pelet kamu, karmanya seperti apa. Dan sebelum ke pembacaan ya, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin, atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin, Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Oke, bacanya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, atau mungkin juga tidak sama sekali, bisa tertukar antara energi kamu atau energinya si dia, atau mungkin juga energinya orang lain. Dan untuk tema kita hari ini berkaitan dari video sambungannya Kevin tentang pelet seseorang yang menggunakan black magic ke kalian. Dan kita akan cek karma untuk dia yang pelet kamu itu seperti apa. Oke. Di sini Kevin menggunakan kartu Scary Tarot karyanya Kevin. Dan kita akan cek untuk karma seseorang yang sudah pelet kamu. Apa karmanya? Peran utamanya adalah dia, kita akan membahas segala sesuatunya tentang dia yang berkaitan dari karma. Oke, berkaitan dari pelet, gunanya untuk apa? Gunanya untuk memikat perasaan kamu di sini. Kartunya yang keluar adalah The Lover. Karmanya berkaitan dari cinta hadir di sini. Lalu di sini ada kartu Seven of Shadow. Seven of Shadow. Wah, ini karmanya tentang sebuah mempertahankan diri. Ada hal-hal yang berkaitan dari dirinya dia. Ada sebuah rahasia yang terungkap. Ada The Sing Patch di sini yang gambarnya pocong. Ada kartu The Sing Connect. Wah, karmanya dia tuh justru banyaknya dibalas oleh orang lain. Ada The Scary King. Oke, kita bertemu 3 kartu court card. Ada kartu Seven of Spooky. Terkait dari keberuntungannya dia, ini masuk juga dari segi karma. Ada Judgment. Judgment itu adalah karma ya para sahabat kebahagiaan. Ini kita bahas tentang karma. Seseorang yang melet kamu, justru keluar kartunya adalah kartu karma, Judgment. Oke, selanjutnya Three of Sing. Oke, berkaitan dari sebuah pertemuan. Ada Seven of Sing. Ada Five of Spooky. Dari energi kartu Scary Tarot ini, Kevin melihat tentang sebuah karma yang berkaitan dari dia sudah pelet kamu di sini. Yang pertama yang paling besar di sini tentang sisi keberuntungannya dia. Orang ini, apapun yang dia lakukan, dia tidak pernah beruntung. Keberuntungannya dia hilang. Hal-hal yang berkaitan dari sebuah rezeki hilang. Ini karena kita melihat beberapa kartu yang bernomor 7. 7 itu memiliki makna tentang sebuah kemenangan, hal-hal yang berkaitan dari sebuah keberuntungan. Keberuntungannya dia hilang di sini. Lalu yang berkaitan dari sebuah cinta dan orang yang hadir di dalam hidupnya dia, orang yang dicintai dia atau orang yang mencintai dia, perlahan akan sirna. Cinta yang dia cari tidak akan pernah awet di sini. Ada sebuah takdir yang merubah hidup dia menjadi orang yang sendiri. Selama ini dia menggunakan pelet, fungsinya hanya untuk mencari sebuah cinta, mencari sebuah kepuasan dari kartu The Lover di sini. Justru nanti takdir akan membuat dia ini menderita karena cinta. Mungkin kondisinya sekarang kamu adalah korban dan kamu merasa dirugikan sekali oleh diri dia. Karma yang akan hadir ke dalam diri dia ini cinta. Cinta akan membuat dia ini menjadi susah. Untuk kalimat oracle-nya di kartu The Lover di sini adalah takdir tidak bisa menyakiti mereka, tidak ada yang dapat diambil dari mereka yang memiliki nilai, karena cinta mereka adalah harta yang cukup. Kemanapun yang dia cari, sampai kapanpun yang dia cari, dia tidak akan pernah mendapatkan sebuah keberuntungan. Karena dia memanipulasi sebuah takdir yang tadinya seseorang yang tidak tertarik pada dia, tapi dia manipulasikan untuk
bisa percaya kepada diri dia, maka karma akan membalas tentang sebuah perasaan cinta yang termanipulasi. Orang ini, kemanapun dia berlari, dia akan menemukan sebuah kekosongan. Tidak ada orang yang bisa melengkapi hati dan perasaannya kepada diri dia. Semuanya adalah manipulasi. Jadi apa yang dia dapatkan adalah sebuah kepalsuan. Kebahagiaannya dia adalah kebahagiaan yang palsu. Jadi karmanya yang didapatkan ini cukup kejam ya para sahabat kebahagiaan, yaitu tentang sebuah takdir cinta yang tidak bisa membuat dia itu bahagia. Lalu di sini ada kartu Seven of Shadow, di mana kartu Seven of Shadow, diri dia itu mempertahankan apapun itu tidak pernah berhasil. Dia mau mempertahankan sebuah posisi, mau mempertahankan sebuah hubungan dengan siapapun, itu nggak akan pernah berhasil. Karena energi dari kartu Seven of Shadow-nya di sini, ini banyak sekali energi-energi yang berkaitan dari apa yang dia pertahankan, apa yang dia jaga. Ini justru akan menghilang ke dalam ranah hidupnya dia. Seseorang yang memelet seseorang, ini memang ada unsur paksa, unsur pemanfaatan di sini. Jadi ranahnya hanya sementara. Dia hanya menikmati sebuah kebahagiaan sementara saja di sini ya para sahabat kebahagiaan. Dan apapun yang dia benarkan di sini, apapun yang dia jaga di sini, ini justru akan membuat dia itu terpuruk. Untuk kalimat oracle-nya di kartu Seven of Shadow adalah mempertahankan pembenaran tak luput dari serangan. Hanya keberanian dan ketegaran kuncinya. Nah, dia akan mendapatkan beberapa banyak serangan-serangan yang mungkin membuat dia itu menjadi terpuruk. Ini serangannya bukan dari black magic juga. Justru ini adalah serangan dari mental. Orang ini mendapat serangan dari mental. Ini adalah karma. Lalu di sini untuk selanjutnya adalah kartu The High Priestess tentang sebuah rahasia. Rahasia-rahasia yang dari diri dia menciptakan sebuah rahasia atau menjaga sebuah rahasia. Ini perlahan akan terbongkar siapa jati dirinya dia sebenarnya. Di saat ilmu peletnya dia itu tidak di-upgrade, di saat dia sudah kehilangan materi untuk mengupgrade peletnya dia, maharnya dia nggak bisa berikan ke mahar untuk peletnya dia di sini, maka sesuatu hal yang berkaitan dari segi rahasia itu akan muncul satu persatu. Untuk kalimat oracle-nya di kartu The High Priestess di sini adalah rahasia dan misteri terletak di balik tabir dan hanya dapat diungkapkan kepada yang memulai. Buktikan jika kamu layak sebelum mendapatkannya. Dia adalah orang yang memulai menciptakan karma ini. Maka dia akan mendapatkan takdirnya dia, bahwa segala sesuatu hal yang berkaitan dari rahasianya dia ini akan terbongkar. Karma paling buruk adalah rahasia itu terbongkar, termasuk aib. Selanjutnya di sini ada kartu The Sing Patch. Ini energinya sangat negatif banget ya. Dan gambarnya juga di sini seram, nggak akan kayak pin zoom ya, karena takut teman-teman itu kaget karena scary tarot itu gambarnya seram. Di sini sosoknya adalah pocong. Pocong itu memang energinya adalah energi negatif, di mana diri dia ini melakukan sebuah kesalahan sehingga bumi tidak menerima diri dia. Kalau misalnya ranahnya dia itu peletnya itu udah keterlaluan untuk memanfaatkan seseorang, terutama dari segi ranah tubuh, dari segi materi dan lain sebagainya. Ini justru karmanya yang paling berat adalah karma kubur. Mungkin ini berkaitan dari segi spiritual atau supranatural. Ini masuk. Karena karma kubur akan hadir ke dalam diri dia. Dan bahkan dirinya dia, kalau misalnya menggunakan peletnya, ini adalah pelet yang energinya adalah black magic, energi kegelapan, maka mungkin dia akan menjadi korin. Oke, ini energinya berbahaya untuk seseorang yang melakukan pelet. Bukan Kevin menakut-nakuti. Energi kartu The Scary Tarot ini mengungkap tentang sebuah hal-hal misteri ya. Selanjutnya di sini ada kartu The Sin Connect ya. Hal-hal yang berkaitan dari segi perasaan. Karena dia tipe kalau orang yang memanipulasi perasaan. Dirinya dia ke depannya ini menjadi orang yang tidak memiliki sebuah empati. Karena sisi sensitifnya dia tuh udah hilang. Di saat itulah orang akan menilai bahwa orang ini tidak layak untuk berada di ranah lingkungan sosial. Karena orang ini tidak memiliki empati sama sekali. Justru karmanya itu dapat dari penilaian orang lain. Orang lain menilai diri dia ini tidak layak masuk ke dalam sebuah komunitas. Selanjutnya di sini ada kartu The Scary King. Ini ranahnya udah ranah paling parah ya para sahabat kebahagiaan. Mungkin dia ahli pelet. Mungkin dia orang yang notabene tidak memiliki karisma apapun, tapi hanya didoping oleh pelet sehingga dia terlihat seperti berkarisma di situ. Padahal sifatnya
adalah manipulatif. Kevin lihat di sini ya, bukan akan melihat ya. Kevin melihat di sini energi terburuknya adalah hilang akal. Ini tentang kehilangan akal loh, para sahabat kebahagiaan. Tapi mudah-mudahan tidak sampai membuat dia gila ya. Karena jika seseorang terlalu banyak menggunakan black magic tapi ranah tubuhnya dia itu sebagai wadah tidak mampu, makanya dia bisa menjadi gila. Tapi mudah-mudahan para sahabat kebahagiaan yang tidak tergila-gila oleh dia ya. Kalau misalnya kamu sudah sadar dari ilmu peletnya dia, ini justru bisa membalik ke dia loh. Dia ini bisa menjadi hilang akal di sini. Dan selanjutnya di sini ada kartu Seven of Spooky ya. Ini berkaitan juga dari ranah keberuntungannya dia, terutama beruntung dari segi materi. Untuk energi yang Kevin lihat dari kartu Seven of Spooky di sini, apa yang dia lihat ke depan ini justru terburamkan. Pandangannya dia itu ini lebih ke ranah fisik ya para sahabat kebahagiaan. Mungkin ranahnya ini lama ya, bukan di usia dia yang saat ini, tapi ini lebih ke ranah usianya dia yang tua ya. Karena kami melihat di sini ada energi umurnya dia yang mendekati udah sepuh di sini. Kevin lihat karmanya dia ini justru ada di penglihatan ya. Ini lebih ke sakit di bagian penglihatan. Lalu selanjutnya di sini ada kartu Egg of Sing ya. Dia akan selalu terjerat oleh perasaan palsu kemanapun dia berada. Yang dia memanipulasi seseorang untuk mencintai diri dia, maka ini justru akan berbalik kepada diri dia, bahwa perasaan yang hadir dalam diri dia itu adalah perasaan palsu, sehingga dia tidak mendapatkan sebuah kenyataan. Untuk kalimat oracle-nya di sini memang sangat menyakitkan ya. Terjerat dalam perasaan palsu, hindari pengaruh negatif, melawan depresi dan keputusasaan ya. Keputusasaan, perasaan palsu ini akan hadir ke dalam diri dia di saat dia mendapatkan karma dari peletnya. Selanjutnya di sini ada kartu Judgment. Judgment ini memang memiliki makna karma ya. Apa yang dia tabur, dia akan menuai di sini. Dan apa yang dia lakukan setimpah dengan para sahabat kebahagiaan yang rasakan di sini. Mungkin kamu ngerasa dirugikan secara materi, kamu dirugikan banyak hal, terutama dari segi waktu. Dia akan mendapatkan hal yang sama di sini. Apa yang kamu rasakan, dia akan merasakan yang sama. Judgment ini tentang sebuah karma yang nyata ya, yang real. Lalu di sini ada kartu Three of Sing. Berkaitan dari segala sesuatunya sebuah janji. Dia mau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Ini justru janjinya dia tuh akan membunuh diri dia. Dan Kevin ngeliat dirinya dia tuh kedepannya ini lebih ke ranah usianya dia yang semakin tua ya. Bukan ke karma deketnya, ini karma yang lama. Kalau dia nggak ada pertobatan di sini, Kevin lihat energinya dia di usia tuanya itu nggak bahagia, nggak mendapatkan kebahagiaan. Justru akan kesengsaraan itu akan didapatkan di sini. Kalau misalkan dia tidak ada pertobatan di sini. Ini ranahnya adalah untuk karma dia yang melakukan ilmu pelet atau black magic kepada kamu, terutama dari menyakiti hati dan perasaan di sini. Dan selanjutnya di sini ada kartu Seven of Sing ya. Diri dia buntu. Apapun yang dilalui, ini adalah karma instan ya. Ini ada instan karma di sini. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan di sini, ini justru menemukan sebuah kebuntuan. Apapun yang dia pilihkan, apapun yang dia pilih di sini, ini membuat dia buntu. Pilihan membingungkan, sebuah jalan menghilang di hadapanmu. Lanjutkan dengan hati-hati dan percaya atas perasaanmu. Segala sesuatu yang dia cita-citakan, yang dia impikan, ini justru akan menjadi sebuah kebuntuan untuk diri dia. Ini adalah karma instan. Selanjutnya di sini hal-hal yang berkaitan dari kartu Five of Spooky. Ini justru ranahnya ke ranah pikirannya dia ya, para sahabat kebahagiaan. Ranah kepikirannya dia, dari emosionalnya dia, ini masuk banget. Terutama dia tuh jadi orang yang gampang sekali marah. Dia jadi orang yang gampang sekali marah. Dan justru ini mempengaruhi kondisi psikisnya dia, pikirannya dia. Makanya Kevin lihat di sini kedepannya kalau misalnya dia nggak bisa menetralisir ilmu peletnya dia, nggak ada sebuah pertobatan, mungkin dia menggunakan
bukan pelet saja ya, mungkin dia bisa menggunakan susuk dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini nggak ada pembersihan, dia terlalu banyak menggunakan ilmu black magic untuk pemanfaatan, ini justru ranah pikiran logiknya dia tuh hilang akal. Ini masuk di sini. Ini untuk seseorang yang mungkin menciptakan pelet kepada kamu yang gunanya adalah menghancurkan hidup kamu di sini. Dia akan mendapatkan itu, tapi di usia tua. Jadi mungkin dia belum yang ngerasain apapun, tapi ini ranahnya ke usia tuanya dia. Karma itu akan hadir ke dalam diri dia yang sudah memanipulasi energi para sahabat kebahagiaan. Oke, terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin di sini? Yang pertama di sini kartu The Lover. The Lover ini masuk ke energinya Gemini. Lalu di sini ada kartu Seven of Shadow. Kartu Seven of Shadow ini masuk ke energinya Leo. Ada kartu The High Priestess masuk ke energinya Cancer. Ada kartu The Sing Page, ini adalah elemen air ya. Dan Kevin lihat untuk elemen air ini memang karmanya itu sangat menyesatkan untuk diri dia, dan bahkan ini ada ranah hal-hal yang berkaitan dari segi supranatural. Kevin lihat di sini untuk dia yang berzodiak Scorpio. Scorpio hadir di sini untuk Scorpio dekan pertama dan dekan kedua, dan juga ada energinya Libra. Selanjutnya di sini ada kartu The Sing Connect ya. The Sing Connect ini masuk ke energinya Pisces. Pisces dekan 1, dekan kedua, dan juga ada energinya Aquarius dekan ketiga. Ini entah kenapa ya, zodiak yang untuk dia yang zodiaknya elemen air ini justru banyak banget memanfaatkan ilmu pelet ya. Mungkin karena diri dia itu kurang percaya diri atau bagaimana ya. Karena banyak banget elemen air ini masuk di sini. Lalu di sini ada kartu The Scary King. Ini masuk ke energinya Aquarius. Ada Seven of Spooky. Seven of Spooky ini elemen tanah, dan Kevin lihat untuk Seven of Spooky-nya ini untuk dia yang berzodiak Taurus. Lalu di sini ada kartu Egg of Sing ya. Egg of Sing ini juga masih sama elemen air, dan ini jatuh ke ranahnya Pisces. Selanjutnya ada kartu Judgment. Judgment ini masuk ke energinya Scorpio, elemen air muncul kembali. Lalu ada kartu Three of Sing, ini untuk energinya Cancer hadir. Ada kartu Seven of Sing. Seven of Sing ini juga masih sama, ada energinya Scorpio hadir di sini. Dan ada kartu Five of Spooky. Five of Spooky ini elemen tanah. Kevin lihatnya untuk energinya Taurus. Paling banyak itu elemen air dan elemen tanah untuk dia yang menggunakan ilmu pelet kepada kamu, dan ranahnya ini adalah pure black magic, dan karmanya datang yang gak hanya di usianya dia yang saat ini, tapi justru ke usia tuanya dia. Dan yang Kevin takutkan adalah dia itu gentayangan di sini, karena Kevin melihat energi paling berbahayanya itu ada di kartu The Sing Page, bahwa diri dia akan terus-terusan menghantui dan dia tidak diterima di ranah kubur. Ini sangat menyiksa ya. Mungkin itu adalah korimnya ya, tapi mudah-mudahan para sahabat kebahagiaan bisa terlepas dari seseorang yang mungkin memanipulasi diri kamu dari segi pelet di sini ya. Kalau misalkan kamu mau memelet seorang, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Apa yang kamu lakukan di sini, kamu juga akan mendapatkan sebuah karmanya. Jika kamu mungkin tidak bisa menghadirkan sebuah cinta yang nyata kepada seseorang, maka alangkah baiknya lebih baik mencintai diri sendiri ketimbang kamu memaksakan diri di sini dengan menggunakan black magic yang ujung-ujungnya karma akan datang kepada diri kamu. Tapi kalau misalkan untuk kamu yang mungkin sengaja menggunakan pelet untuk manfaatin diri sendiri, ya monggo, resiko. Tapi ini adalah kalian-kalian yang menjadi korban. Jadi kalian tahu karmanya untuk seorang yang melet itu seperti apa, energinya adalah ini semua. Oke, mungkin seperti itu aja ya pembacaan dari Kevin. Sepertinya intermezzo kali ini cukup panjang ya, berkaitan dari segi pelet. Ini cukup dalam energinya. Mudah-mudahan para sahabat kebahagiaan tidak terjerat oleh ilmu black magic di sini. Lebih baik kita menggunakan pikiran logik kita dan kita gunakan kebahagiaan nyata, kebahagiaan yang sumbernya dari pikiran kita, kebahagiaan yang sumbernya dari sebuah keikhlasan kita dan juga dari Tuhan Yang Maha Esa ya.
Dan untuk kalian jangan lupa untuk mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal readingnya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.